Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai heuristic searching. Pada video sebelumnya, saya sudah sedikit menjelaskan atau memaparkan definisi dari heuristic searching. Nah, kali ini kita akan melihat dan sama-sama mempelajari apa saja metode-metode yang ada di dalam heuristic searching. Heuristic searching menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan menggunakan sebuah fungsi, yaitu fungsi heuristik. Nah, kenapa kita harus menggunakan heuristic searching? Pada dasarnya ini merupakan perbaikan dari kelemahan blind search. Nah, pada blind search yang pertama waktu aksesnya lama. Kemudian memori yang dibutuhkan juga besar. Ruang masalah besar sehingga tidak cocok digunakan karena keterbatasan kecepatan komputer dan juga memori. Sehingga solusinya adalah menggunakan pencarian heuristik atau metode-metode pencarian heuristik. Pencarian heuristik atau heuristic system merupakan sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness-nya. Ada beberapa part yang mungkin tidak lengkap. Kemudian menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan yang disebut dengan fungsi heuristik. Baik, ada 4 metode pencarian heuristik. Yang pertama adalah pembangkit dan pengujian atau generate and test. Kemudian pendakian bukit atau biasanya disebut dengan hill climbing. Kemudian pencarian terbaik pertama atau disebut dengan best first search. Yang terakhir adalah simulated annealing. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu generate and test. Pada prinsipnya metode ini merupakan gabungan antara deep first search dan backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Jadi prosesnya kita akan memulai dari arah belakang, kemudian akan menuju ke posisi awal. Algoritmanya seperti berikut. Yang pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Kemudian uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang akan kita harapkan. Jika solusi ditemukan, maka keluar, namun jika tidak, maka kita akan mengulangi kembali langkah pertama. Nah, kita lihat penerapan dari metode generate and test. Kita gunakan masalah yang paling umum, yaitu Travelling Salesman Problem atau TSP. Masalahnya seperti ini. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kemudian kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Nah, jadi ada 4 kota yang mana jarak setiap kota itu sudah diketahui, ya. Kemudian kita hanya boleh mengunjungi setiap kota itu satu kali saja. Di sini ada 4 kota, ya, dengan jarak setiap kota sebagai berikut. Dari kota A ke kota B jaraknya adalah 8. Kemudian dari kota B ke kota C jaraknya 5, kota C ke kota D jaraknya 6, kota D ke kota A jaraknya 7, kemudian kota A ke kota C jaraknya 3, kota B ke kota D jaraknya 4. Nah, di sini kita akan mencari, ya, rute terpendek yang bisa dikunjungi dari satu kota sampai ke kota terakhir. Atau dalam hal ini, rute terpendek dari kota A ke kota B, ke kota C, dan juga kota D. Metode generate and test akan membangkitkan semua solusi yang mungkin dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad.
Nah, jadi yang pertama, rute yang pertama diurutkan dalam urutan abjad ya. Berarti kita kunjungi dulu kota A, kemudian ke kota B, kemudian ke kota C, dan juga kota D. Selanjutnya ke kota A lagi, dari kota A lagi, kemudian kota B, kemudian kota D, kemudian kota C. Ya, jadi perlu diingat, kita hanya boleh mengunjungi tepat satu kota. Tidak boleh berulang ya. Selanjutnya kota A ke kota C, kemudian ke kota B, ke kota D, ke kota A, ke kota C, ke kota D, ke kota B, dan seterusnya. Ya, kita buat semua kemungkinan solusi, dan setelah itu kita akan mencari kira-kira rute mana yang paling terpendek. Nah, ini adalah tree untuk menggambarkan urutan rute kota dari kota A ke kota B, kota C, dan ke kota D. Selanjutnya, tentukan salah satu lintasan sebagai keadaan awal, lalu bandingkan dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Kita lihat tabel berikut. Untuk pencarian pertama, jadi di sini kita ada 24 kemungkinan ya. Ada 24 kemungkinan lintasan terpendek. Untuk pencarian pertama, rute kotanya adalah A, B, C, D, kemudian yang kedua A, B, D, C, dan seterusnya sampai D, C, B, A. Nah, kita hitung panjang lintasannya untuk masing-masing rute ya. Untuk yang pertama, dari rute A ke rute B, kemudian ke C, dan juga kota D, panjang lintasannya adalah 19. Dari mana 19 ini? Jadi tadi di awal ya, sudah diperlihatkan jarak antara tiap kota. Dari kota A ke kota B jaraknya adalah 8 ya, B ke C jaraknya 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat cara menghitungnya, berarti kita tinggal jumlahkan saja setiap jarak ini. A ke B jaraknya 8, kemudian B ke C jaraknya 5, C ke D jaraknya 6, D ke A jaraknya 7. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 5 tambah 6 tambah 7, jumlahnya adalah 19. Nah, selanjutnya untuk lintasan kedua. Lintasan kedua dari kota A, kota B, kota D, kota J, kota C, panjang lintasannya adalah 18. Caranya sama seperti pencarian pertama tadi. Kita jumlahkan saja semua bobotnya atau jarak dari setiap kota, dan seterusnya sampai ke 24 ya, atau pencarian ke 24. Kemudian di sini setelah itu kita akan lihat dari sini yang mana rute paling terpendek ya, dengan melihat panjang lintasan setiap pencarian ini ya. Ternyata yang paling pendek di sini adalah panjang lintasannya 12, yaitu dari A ke kota C, kemudian ke kota B, ke kota D, dan atau dari kota D kemudian ke kota B, ke kota C, dan ke kota A. Ini merupakan solusi yang ditemukan atau didapatkan dengan menggunakan metode generate and test. Selanjutnya, kita lihat kelemahan generate and test. Yang pertama, kita perlu membangkitkan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Nah, itu kelemahan yang pertama. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencariannya. Ini kebetulan hanya 4 kota. Bagaimana kalau misalnya lebih dari 4 kota? Tentu kita butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan pencarian terhadap solusi. Seperti itu. Nah, setelah kita melihat bagaimana cara atau alur dari metode generate and test, selanjutnya kita lihat metode hill climbing atau pendakian bukit. Nah, metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian atau generate and test. Hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan.
Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Nah, kemudian kita lihat algoritma simple hill climbing. Mulai dari keadaan awal, kemudian kita akan melakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti. Namun jika tidak, maka kita akan lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Selanjutnya, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Yang pertama, cari operator yang belum pernah digunakan. Kemudian gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Selanjutnya, evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka kita akan melanjutkan iterasinya. Baik, langsung saja kita lihat aplikasinya pada kasus Traveling Salesman Problem atau TSP Problem, sama tadi seperti pada kasus metode Generate and Test. Yang pertama, ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Bila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan yang menukar posisi urutan dua kota, maka akan didapat sebanyak berikutnya. Jadi kita lihat fungsi ini n faktorial per 2 faktorial kali 2 kurang 2, n kurang 2 faktorial. Nah, di sini kita lihat ada n kotanya adalah 4 kota, sehingga kita masukkan saja ke dalam fungsi ini, 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 6 kombinasi. 6 kombinasi tersebut digunakan sebagai operator tukar kota ke I dengan kota ke J, yaitu TKJ, tukar kota I, J. Kita lihat, untuk 4 kota, yang pertama TK12, tukar kota ke-1 dengan kota kedua, kemudian TK13 tukar kota 1 dengan kota 4, TK14 tukar kota 1 dengan kota 4, kemudian TK23 tukar kota kedua dengan kota ketiga, TK24 tukar kota kedua dengan kota keempat, TK3,4 tukar kota ketiga dengan kota keempat. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ya. Ini adalah urutan kotanya A, B, C, D. Sekarang kita akan lihat tukarannya ya. Yang pertama tadi kita akan menukar tukar kota 1 dengan kota 2. Sehingga menjadi seperti ini, BA, CD. Kemudian untuk urutan yang ini berarti sudah tidak ada, ya. Kemudian kita akan tukar 2, 3, berarti BA, CD, BA, BC, AD, dan seterusnya ya. Nah, yang pertama, perlu kita ketahui keadaan awal atau lintasan ABCD adalah 19. 19 dapat dari mana? Seperti yang tadi, setiap kota mempunyai jarak masing-masing. Kita jumlahkan saja setiap jaraknya dari kota A ke kota B, kota C, dan juga kota D. Totalnya adalah 19. Untuk level pertama, hill climbing mengunjungi BACD dengan jumlah bobotnya adalah 17, atau jarak dari semua kota ini, jika kita tukar BACD menjadi 17, kemudian BACD ternyata nilainya lebih kecil daripada ABCD, yang mana nilai ABCD adalah 19, bobotnya adalah 19, sehingga BACD menjadi pilihan selanjutnya dengan operator tukar 1, 2. Nah, level kedua mengunjungi ABCD, ya level kedua mengunjungi ABCD
karena operator tukar 1,2 sudah dipakai BACD, maka pilih node lain yaitu BC, AD yang mana bobotnya adalah 15. Kota B ke kota C, kemudian ke kota A dan juga ke kota D. Bobotnya adalah 15. Nah, BCAD bobotnya 15 kurang dari BACD. Yang mana tadi bobot dari BACD adalah 17. Selanjutnya level ketiga mengunjungi kota CBAD dengan bobotnya adalah 20. CBAD bobot 20 lebih besar nilainya daripada BCAD. Maka kita akan pilih node lain yaitu node BCDA yang mana bobotnya adalah 18. Pilih node lain yaitu DCAB sama dengan 17, kemudian pilih node lain yaitu BDAC bobotnya adalah 14, sehingga bobot BDAC di sini bobotnya 14 kurang dari BCAD. Selanjutnya level keempat mengunjungi DBAC yang bobotnya adalah 15. Dan ternyata bobotnya ini lebih besar daripada lintasan BDAC. Maka kita akan pilih node lain lagi, yaitu BADC dengan nilai bobotnya 21. Nah, karena nilainya juga masih 21, lebih besar daripada BDCA, maka kita akan pilih node lain lagi, yaitu node BDCA, yang mana bobotnya adalah 13. Di sini, BDCA bobotnya lebih kecil daripada BDAC. Selanjutnya level kelima kita akan mengunjungi DBCA yang mana bobotnya adalah 12 kurang dari BDCA. Level ke-6 mengunjungi BDCA ya. Karena operator tukar 1,2 sudah dipakai yaitu DBCA, maka kita pilih node lain yaitu DCBA. Setelah kita pilih DBAC, pilih ABCD, pilih DACB, pilih CBDA. Nah, karena sudah tidak ada lagi node yang memiliki nilai heuristik yang paling kecil dibandingkan nilai heuristik DBCA, maka DBCA adalah lintasan terpendek yang kita temukan. Dan node DBCA menjadi solusi terakhir dengan menggunakan metode hill climbing. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi steepest hill climbing. Mirip dengan simple hill climbing. Bedanya dengan simple hill climbing ya, semua suksesor dibandingkan dan yang paling dekat dengan solusi yang akan dipilih. Pada simple hill climbing, node pertama yang jaraknya terdekat akan menjadi solusi yang akan kita pilih. Berikut algoritma dari steepest hill climbing. Yang pertama, evaluasi keadaan awal. Jika tujuan berhenti, jika tidak lanjut dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberi perubahan. Tentukan pewaris sebagai nilai heuristik terbaik dari suksesor. Kerjakan setiap operator yang digunakan oleh keadaan sekarang. Yang pertama, gunakan operator tersebut dan bentuk keadaan baru. Selanjutnya, evaluasi keadaan barunya jika tujuannya keluar. Kemudian, jika bukan, bandingkan nilai heuristiknya dengan pewaris. Jika lebih baik, jadikan nilai heuristik keadaan baru tersebut sebagai suksesor. Jika tidak, nilai suksesor tidak akan berubah. Jika suksesor lebih baik dari nilai heuristik keadaan sekarang, ubah suksesor menjadi keadaan sekarang. Pada steepest ascent hill climbing, ada 3 masalah yang mungkin. Yang pertama, local optimum, yaitu keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan keadaan dirinya. Kemudian ada plateau, keadaan semua tetangga sama dengan keadaan dirinya. Yang ketiga adalah reduced local optimum yang lebih disebabkan karena ketidakmampuan untuk menggunakan 2 operator sekaligus.
Baik, ini adalah bentuk dari metode steepest hill climbing. Yang pertama, keadaan awal lintasan adalah A, B, C, D dengan bobot 19. Pada level pertama, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik, yaitu ACBD, yaitu 12. Sehingga ACBD menjadi pilihan selanjutnya. Level kedua, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik. Karena nilai heuristik lebih besar dibandingkan dengan ACBD, maka hasil yang diperoleh lintasannya tetap ACBD. Seperti itu ya. Jadi untuk metode steepest hill climbing atau dengan simple hill climbing, pada steepest hill climbing prosesnya lebih sederhana lagi untuk mencapai sebuah solusi ya, dibandingkan dengan simple hill climbing tadi masih ada beberapa tahap yang diperlukan. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan dua metode ini, metode generate and test dan juga hill climbing. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.